sabat yang ada di hukum Allah dengan sabat-sabat seremonial itu berbeda. Sabat itu dibuat sedemikian rupa, ditambahin dan sebagainya, sehingga memberatkan manusia itu. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka. Terkait dengan janji saya melalui dua video saya sebelumnya, yaitu video saya yang menjanjikan kepada Anda bagaimana Paulus memandang hukum Taurat. Oleh sebab itu kawan-kawan, berbicara mengenai hukum Taurat adalah sesuatu topik yang panjang, dan saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dan beberapa video berikutnya nanti boleh membantu Anda ya untuk mempelajari firman Tuhan, yang saya harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas. Seperti apa yang saya sudah katakan, bahwa pada saat ini saya akan mencoba menggali bagaimana Paulus memandang hukum Taurat dari segi hukum, dari segi pemahaman hukum. Nanti ini akan berlanjut kepada bagaimana Yohanes memandang hukum Taurat dari segi teologianya. Jadi kalau Paulus memandang dari sudut pandang hukum, Yohanes memandang dari sudut pandang teologianya, kemudian nanti dari situ saya akan bawa Anda kepada hukum Taurat itu. Jadi saya mulai dari belakang. Baik kawan-kawan, pada video saya sebelumnya sudah sampaikan, Paulus adalah salah satu ataupun satu-satunya orang yang paling paham tentang hukum Taurat. Hukum Taurat Yahudi, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana di Perjanjian Baru. Hanya dia yang paling paham, karena dia ahli di bidang hukum itu. Sebab itu, menarik pandangan dia, saya akan mulai harus berlandaskan firman Tuhan, yaitu berdasarkan bukti-bukti Alkitab. Ya, kalau ada mungkin dari lain, itu hanya meyakinkan bukti yang ada di Alkitab. Jadi bukan bukti dari luar dipaksakan ke Alkitab, tapi Alkitablah yang membuktikan. Yang keempat, kita harus pahami juga bahwa Alkitab itu sudah sempurna. Itu sebabnya Tuhan katakan tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Artinya itu sempurna untuk kekekalan. Tidak ada yang kurang. Oleh sebab itu, maka firman Tuhan itu, Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Kalau kita tidak atau belum menemukan arti yang sesungguhnya dari suatu ayat, maka bukan karena firman Tuhan itu yang nggak lengkap, tetapi kita perlu mencari atau menggali di tempat yang lain, maksudnya di tulisan-tulisan yang lain. Yang berikutnya adalah bahwa kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru adalah harmonis. Harmonis, tidak ada bertentangan satu sama lain. Kalau kita rasakan seperti ada pertentangan, berarti kita harus mencari tahu kenapa itu seperti bertentangan. Karena pada prinsipnya Alkitab itu tidak bertentangan satu sama lain. Ada 12 sebetulnya yang saya mau sampaikan, tapi nanti terlalu panjang kalau saya sampaikan seluruhnya. Nah, cukuplah beberapa itu dulu yang saya pikir sudah bisa memberikan pemahaman yang tepat buat kita semua. Baik kawan-kawan, saya mulai. Bagaimana Paulus memandang hukum Taurat? Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 21. 1 Korintus pasal 9 20 sampai 21, periksa Alkitab Anda. Di ayat 20, dia katakan di situ, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini clear. Nah, ada pertanyaan. Hukum Taurat yang mana? Gitu ya. Itu yang pertama, pelan-pelan kawan-kawan. Kemudian di ayat 21, dia katakan, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah.
Perhatikan, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Artinya, Paulus taat terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Yaitu hukum yang diberikan di Sinai, 10 hukum. Ya. Jadi, Paulus taat terhadap hukum Allah. Paulus taat terhadap 10 hukum. Lalu dilanjutin, karena aku hidup di dalam hukum Kristus. Nah, hukum Kristus itu apa? Saudara buka Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Hukum Kristus itu ya hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Allahmu. Itulah hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu sebetulnya adalah sama dengan hukum Allah, 10 hukum. Jadi saudara-saudara, Paulus sangat rigid, sangat teliti, dan sangat jelas membuat istilah ini. Anda baca semua tulisan Paulus, seperti saya katakan pada video saya sebelumnya, tulisan Paulus itu adalah salah satu ataupun sulitan yang paling sulit dipahami kalimat-kalimatnya di dalam Alkitab. Itu tercermin di dalam tulisannya dia di buku Roma, Galatia, dan sebagainya. Ya. Jadi ada dua sekarang kita temukan di sini hukum. Satu hukum Taurat, di mana dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian satu hukum Allah, di mana dia hidup tidak di luar hukum Allah. Artinya dia hidup di dalam hukum Allah. Dan hukum Allah itu dia katakan hidup di dalam hukum, karena dia hidup di dalam hukum Kristus. Hukum Allah, hukum Kristus. Di sini hukum Taurat. Baik. Saya lanjutin. Dengan melaksanakan hukum Allah, dia sudah melaksanakan hukum Kristus. Nah, itulah kasih kepada sesama dan kepada Allah. Artinya 10 hukum. Ini saya ulangi ya. Jadi, Paulus sangat jelas membedakan antara hukum Allah, hukum Kristus, dan hukum Taurat. Nah, jadi hukum Allah dalam hal ini tidak sama dengan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana itu? Nanti ketika membahas hukum Taurat, saya akan bahas ini, hukum Taurat yang mana dimaksudkan di sini. Tetapi saya akan beritahukan terlebih dahulu. Hukum Allah tidak sama dengan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat seremonial. Ya. Hukum Taurat sipil. Hukum Taurat tentang najis dan haram, halal dan tentang darah, dan hukum Taurat tambahan. Jadi kawan-kawan, hukum Taurat ini terdiri dari beberapa, ya. Satu hukum Taurat seremonial. Yang kedua hukum Taurat sipil. Yang ketiga hukum Taurat tentang kebersihan, yang najis, haram, halal. Dan ada satu lagi hukum Taurat tambahan. Jadi 4 ini di luar hukum Allah. Paulus jelas membedakan itu, hukum Taurat dengan hukum Allah. Ya. Hukum Taurat dengan hukum Allah. Hukum Allah bukan hukum Taurat. Ya. Itu jelas. Ya. Jelas. Itulah pandangan Paulus tentang hukum Taurat. Ya. Nah, di dalam Roma pasal 7 ayat 22, Paulus mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dia tidak bicara dengan tentang hukum Taurat di situ. Hukum Allah itu 10 hukum. Ingat di perjanjian lama, di perjanjian baru, 10 hukum itu atau 10 firman itu disebut hukum Allah. Nanti saya akan uraikan kenapa orang menyebut itu hukum Taurat. Tapi untuk pada saat ini, karena saya mau mulai dari belakang, dari sudut pandang Paulus, kita bedakan dulu. Excuse me. Roma pasal 7 ayat 25. Saya pelan-pelan karena ini supaya ayat-ayatnya Anda bisa pahami betul. Roma pasal 7 ayat 25. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, bukan hukum Taurat. Hukum Allah. Kenapa dengan akal budiku?
Nanti akan ada di bawah, bahwa hukum itu sudah ditanamkan di dalam diri, di dalam hati manusia. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Bukan lagi di dalam dua loh batu yang ditulis itu. Ya. Di 1 Korintus pasal 7 ayat 19 dikatakan begini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menuruti hukum-hukum Allah. Bukan hukum Taurat, kawan-kawan. Menuruti hukum-hukum Allah. Sunat itu ada di mana, kawan-kawan? Sunat itu tidak berada di dalam hukum Allah. Ya, bukan berada di dalam 10 hukum. Tetapi ya, itu berada di dalam hukum Taurat seremonial. Hukum Taurat seremonial. Ibrani pasal 10 ayat 1 dikatakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Nah, Paulus sedang berbicara tentang hukum Taurat di sini, bukan hukum Allah. Di dalam hukum Taurat terdapat bayangan saja. Jadi hukum Taurat, itulah hukum Taurat seremonial tadi, itulah yang disebut dengan bayangan, bukan hukum Allah. Hukum Allah itu tidak pernah disebut sebagai bayangan. Clear ya? Di Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Hari-hari raya, bulan baru, dan sabat-sabat seremonial hanyalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Clear ya? Ini harus benar-benar clear kita. Kita harus bayangkan Paulus sedang menulis sesuatu dengan sangat rigid. Hari-hari raya, bulan baru, dan sabat-sabat seremonial. Sabat seremonial di sini apa? Sabat seremonial adalah hukum Taurat seremonial, bukan sabat yang dihukum Allah. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nanti ini akan saya bahas tersendiri pada video berikutnya, yaitu mengenai sabat hukum Allah. Ya. Sebagai awal saja kita lihat di ayat 22. Ya. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian-pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Paulus sedang berbicara di sini adalah tentang aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh orang Kolose itu. Latar belakangnya kita harus pahami itu. Ya. Bahwa di Kolose itu pada saat itu mereka membuat aturan-aturan tambahan baik tentang hari Sabat, baik tentang makanan yang di luar daripada hukum Taurat. Ya. Di luar daripada hukum Taurat. Itu faktanya. Itu sebabnya di sini Paulus menuliskan, semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saudara, hukum Taurat seremonial itu adalah ajaran yang dibuat oleh Tuhan. Ya. Sementara di sini yang dikatakan Paulus adalah ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia, ajaran-ajaran yang mereka ciptakan sendiri di sana. Oleh karena latar belakang tadi yang membuat mereka berselisih. Si ini mengatakan begini, si ini mengatakan begini, mereka bikin aturan karena dulu ini kayak zaman itu, kalau sekarang ini kayak ada fatwa ulama. Di Indonesia sekarang ini juga fatwa itu tidak semua disetujui oleh orang Islam. Ada yang setuju, ada yang enggak. Seperti itu di sini. Jadi mereka berselisih. Nah, ayat 23 ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, Anda lihat ibadah buatan sendiri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Jadi di sini Paulus sedang berbicara tentang hukum Taurat
seremonial dan aturan-aturan tambahan yang mereka buat sendiri. Jadi kalau dikatakan ayat ini seolah sudah membatalkan Sabat tentang hukum Allah, itu saya mau sampaikan salah total. Karena Sabat yang ada di hukum Allah dengan Sabat-sabat seremonial itu berbeda, jauh berbeda, tidak sama, walaupun namanya sama, ya. Bahkan Sabat itu dibuat sedemikian rupa, ditambahin dan sebagainya, sehingga memberatkan manusia itu. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka. Jadi Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17 ini bukan berbicara tentang makanan-makanan yang dihukum Taurat, ya. Bukan tentang makanan yang dihukum Taurat. Bukan pula tentang sabat-sabat yang dihukum Taurat. Tetapi ini adalah tentang makanan-makanan dan sabat-sabat yang mereka buat sendiri, aturan-aturan sendiri, ya. Di Kolose itu, sekarang Kolose itu sudah puing-puing, kawan-kawan. Saya sudah pergi ke sana, sudah puing-puing. Tetapi sejarah mencatat bahwa pada saat itu, karena di sana terjadi penyembahan berhala, dan ingat, Kolose itu jaraknya dari Laodikia hanya sekitar 8 mil, kawan-kawan. Paling jauh 20 km, tidak sampai. Kemudian dari Laodikia ke Hierapolis itu kira-kira 20 km. Dari Kolose ke Hierapolis tidak sampai 20 km. Nah, apa itu Hierapolis itu? Hierapolis itu yang sekarang disebut dengan Pamukkale. Hierapolis itu adalah tempat penyembahan Dewi Artemis yang terbesar. Mereka menyembahkan makanan-makanan. Di situ menjadi persoalan. Di Kolose, di Laodikia, itu menjadi persoalan bagi orang-orang Kristen tentang makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Lalu mereka membuat aturan-aturan tentang makanan itu. Mereka berselisih pendapat di situ. Untuk itulah Paulus menuliskan ini. Jadi tulisan Paulus mengenai Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat yang terkait dengan makanan dan hari Sabat. Dan tidak ada kaitannya dengan apa yang Paulus sebut hukum Allah. Nanti strukturnya ini akan saya sampaikan pada Anda ketika membahas tentang hukum Taurat ini. Baik, lalu bagaimana peranan Yesus di dalam keselamatan? Paulus mengatakan kepada orang Galatia, "Hai kamu orang dungu," dia bilang, orang bodoh. Tidak ada keselamatan di dalam hukum Taurat. Ya, dia bicara apa itu? Hukum Taurat, yaitu hukum seremonial. Tidak ada keselamatan di dalam hukum Taurat. Tidak ada artinya. Hukum Taurat tidak menyelamatkan kamu. Ya. Jadi jelas yang menyelamatkan kamu ialah iman kepada Yesus Kristus. Kamu percaya kepada Dia. Tetapi ingat, kembali, ya, kita harus lihat Paulus ini. Galatia pasal 2 ayat 20 dia mengatakan, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Oleh sebab itu, buat Paulus, ya, orang yang hidup di dalam Kristus sudah pasti menuruti hukum Taurat. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya sudah pasti menuruti hukum Taurat, yaitu dalam hal ini hukum Allah. Sudah pasti. Ya. Ini jangan dibalik. Ya. Jadi bukan penurutan terhadap hukum Taurat itu yang membuat keselamatan. Tetapi orang yang sudah menerima Yesus, orang yang sudah terselamatkan, dia akan melakukan perintah Allah. Dia akan melakukan hukum Taurat. Baik kawan-kawan, saya mengenai pandangan Paulus ini sampai di situ dulu, supaya jangan terlalu panjang. Dan ayat-ayat yang saya sampaikan itu, saya harap
Saudara boleh baca ulang dan mengartikannya dengan benar. Kesimpulan video saya ini pada kali ini adalah bahwa hukum Allah berbeda dengan hukum Taurat. Hukum Allah adalah 10 hukum. Hukum Taurat adalah terkait dengan hukum seremonial, hukum sipil, kemudian hukum tentang makanan, kebersihan, yang haram dan halal, kemudian hukum tambahan yang dibuat oleh Nehemia, ya, di zaman Nehemia, Esra, dan Zerubabel ketika mereka pulang dari pembuangan, ya. Kemudian ada hukum-hukum tambahan yang dibuat oleh fatwa-fatwa mereka di Kolose dalam hal terkait dengan Kolose, di Efesus terkait dengan Efesus nanti, ya. Demikian juga di daerah-daerah lainnya. Demikian kawan-kawan, kiranya apa yang saya jelaskan pada saat ini bisa memberikan pandangan yang baru kepada Anda. Kalau menurut Anda ada yang tidak sesuai dengan Alkitab, apa yang saya katakan tadi, tolong berikan komentarnya, karena saya juga perlu banyak belajar. Demikian pandangan Paulus tentang hukum Taurat. God bless you.